santuy. Hello everybody, welcome back again to Korigor baca komen Twitter santuy hero. Merdeka adalah hak segala bangsa. Balik lagi di Bacot Santuy baca komen Twitter santuy. Karena sekarang vibes-nya itu 17 Agustus, jadi gue pengen ngomong tentang kemerdekaan. Karena kita sudah merdeka 75 tahun gitu bro. 75 tahun kita merdeka gitu bro ya. Tapi apakah ada yang pernah kepikiran gak sih? Apa kita sekarang di 2020 ini, di tahun ke-75 ini beneran merdeka? Secara negara, nasional kita merdeka, betul, dari penjajahan. Tapi penjajahan berbicara ini masih belum seutuhnya merdeka. Karena ada yang lebih sulit daripada merdeka gitu. Menjaga itu lebih sulit bro. Menjaga kemerdekaan negara kita. Karena masih banyak yang kurang nasionalis gitu bro ya. Karena negara kita kan sangat sekali bebas berbicara gitu ya. Jadi susah untuk menjaga kebebasan itu gitu bro. Jadi di video kali ini gue pengen ngomong kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tapi menurut kalian? Karena menurut gue kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa yang menjaga kemerdekaan tersebut. Untuk orang yang tidak menjaga ya tidak akan mendapatkan hak segala bangsa. Salah satu contoh menjaganya ya bayar pajak ya. Udah jelas itu ya, bayar pajak. Jadi lu semua yang gak bayar pajak anjing lu, bayar. Gak usah lu ngomong-ngomong di seminar kalau gak bayar pajak. Walaupun gue non-human tapi bayar pajak human. Dan salah satu bukti kalau gue salah satu orang yang nasionalis dengan negara ini yaitu ya menjaga kebersihan, spread positivity dan mindset ya out of the box gitu. Mungkin, tapi apakah gue atau lu semua sudah benar-benar mendapatkan kemerdekaan itu gitu? Yang masih bucin gak usah ngomong-ngomong merdeka. Lu bucin bangsat, udah gak usah. Kita sekarang udah 75 tahun ya merdeka gitu ya. PSBB, pembatasan dan merdeka gitu, kayak kurang berkorelasi gitu. Pembatasan skala besar-besaran menjadi generasi-generasi GMBS. Gue jadi nggak paham gitu ya. Bagaimana caranya agar walaupun PSBB tapi tetap bisa merdeka dan melakukan banyak hal. Yang penting sesuai protokol. Karena itu harus. Tapi gimana ya? Kayak rasanya tuh ada yang mengganjal gitu. PSBB kemerdekaan gitu. Merdeka PSBB gitu. Gimana ya? Rasanya tuh kayak nggak plong gitu. Jadi gue pengen tahu menurut lu kemerdekaan adalah hak segala bangsa tuh menurut lu gimana sih gitu. Dengan kondisi sekarang. Sekarang jadi kita ikut berjuang demi mendapatkan true merdeka gitu. Karena kita memang harus mengikuti PSBB ini gitu ya. Protokol dan lain-lain gitu bro. Walaupun sudah direnggangkan, sudah bisa berjalan seperti normal, tapi ada 1-2 hal yang masih dibatasi gitu ya. Jadi muncullah GMBS. Bagaimana kita tetap merdeka dengan keterbatasan? Itu perjuangan kita sekarang bro. Jadi kita sekarang masih merasakan dijajah karena pandemik bangsat ini gitu. Pusing gua. Mau kemana-mana susah. Ya walaupun sekarang sudah banyak keramaian dan lain-lain. Jika sudah mendapatkan izin, oke, tapi tetap sesuai protokol dan peraturan-peraturan yang suka diupdate gitu kan ya. Tapi kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita kurang paham. Ini pendapat gue aja nih. Gue tidak menyalahkan akan peraturan yang ada. Ya gue harus cuma bisa ngikutin. Mau gimana pun kan. Tapi gue dapat dari suatu share dari sanak saudara dan sosial media. Jika memang protokol-protokol yang sudah kita jalani sekarang dari middle elite gitu ya, sudah efektif, kenapa harus ada pembatasan? Padahal protokol-protokolnya sudah efektif menurut gue kan. Itu hanya pertanyaannya di thoughts gue. Karena ini berkorelasi dengan kemerdekaan. Jadi kayak kemerdekaan ke-75 ini agak terbatas. Kita tidak benar-benar merasakan gitu loh kemerdekaan itu menurut gue. Jadi gue pengen nanya ke lu semua, apakah kemerdekaan ini di tahun ini karena pandemik benar-benar adalah hak segala bangsa? Jadi gue pengen tahu menurut kalian tuh apa. Makanya gue nge-tweet kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut kalian? Terus gue nge-tweet juga, kalau sekarang belum merdeka, kalian ngapain? Karena gue tuh anaknya nasionalis gitu ya. Dan waktu gue SMA tuh gue salah satu orang yang suka sejarah gitu. Perjalanan pahlawan-pahlawan kita tuh berat bro. Darah, bambu runcing, barbar gitu kan. Angling Dharma, naga gitu kan. Oh enggak ya. Enggak ada Angling Dharma. Oh. Sorry maaf, terlalu berlebih. Ya, untuk menunjang kehidupan itu kita butuh 3 hal menurut gua. Yaitu pengetahuan, uang, jelas dong duit boy, dan kebahagiaan. Itu sudah jelas. Dengan lu berpengetahuan luas, lu bisa dapat uang dan kebahagiaan. Tapi bukan uang bisa beli kebahagiaan ya boy. Jadi ibaratnya ini pengetahuan ke-split 2. Bahagia, uang. Itu 3 pilar yang menurut gua harus kita jalani gitu. Dan yang kita perjuangkan sekarang gitu loh. Kebebasan dan kemerdekaan. Tapi sesuai protokol. Itu yang kita alamin sekarang. Kita sekolah, kita cari informasi, belajar dari sana dari sini. Gua memberikan mindset apa yang ada di pikiran gua, pengalaman. Itu menjadi pengetahuan buat lo. Uang
Gua kerja, bisnis, lu semua mungkin kerja, bisnis, pekerja seni, dan lain-lain. Uang, kebahagiaan. Salah satunya, lu bikin orang lu senang, ketemu sama fans, ketemu sama penonton gua, nice kepada people, sedekah, berbagi rezeki, bikin orang terhibur, kebahagiaan. Dan dari 3 hal tersebut banyak banget lah pecahan-pecahannya untuk perjuangan kita sekarang. Sekarang kita mengalami apa yang pahlawan lakukan dulu. Menurut gua seperti itu. Right, langsung aja kita ke tweetnya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa menurut kalian. Tapi merdeka dari kebodohan dan kegoblogan adalah segala bangsa yang belum didapatkan. Ya gak bisa gitu sih bro. Bukan kegoblogan sih, tapi informasi dan landasan yang dilakukannya itu tidak sesuai sih sebenarnya menurut gua. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya nggak bisa dirasakan semua belah pihak. Oleh karena itu, tadi yang gua omongin, kemerdekaan itu ya kita harus ngejaga. Dan kalau kita nggak ngejaga ya kita pun nggak akan dapat haknya gitu loh bro. Menurut gua sih kayak gitu. Kita merdeka dari penjajahan negara lain benar, tapi kita sekarang dijajah oleh batasan-batasan ataupun peraturan-peraturan. Tapi itu it's okay karena kita tinggal di negara ini bro. Nah, bagaimana caranya kita merdeka dalam pembatasan? Itu PR kita boy. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, syarat dan ketentuan berlaku. Anjing. Bang katanya mau punya anak kapan kawin? Ya elah, suka nggak relate gini. Emang kenapa sih nanya-nanya? Mau punya anak dari aku? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut kalian? Tidak di sosmed karena kita dapat keserimpet sama itu. Kartu Yu-Gi-Oh, bahaya itu bro. Bahaya itu kena trap kartu Yu-Gi-Oh bro. Kemerdekaan untuk bangsa yang mempunyai duit, tahta, dan good looking. Bangsat. Merdeka untuk orang-orang yang good looking anjing. Kemerdekaan milik orang good looking dan golongan kanan. Golongan kapitalis dia. Bukan cuma segala bangsa bang, tapi setiap manusia berhak atas kemerdekaan dirinya sendiri. Kayak kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan dalam menjalani hidup. Tapi kemerdekaan kebebasan ada batasnya juga. Jangan apa hubungannya kebebasan sama BBC bangsat? Itu mah bukan bebas untuk bangsa, tapi bebas untuk bangsat. Ya nggak gitu juga. Kebebasan itu tetap dalam protokol. Itulah boy. Karena kita udah merdeka dan lu tinggal di sini. Kaum middle elite pun memberikan TNC dong bos untuk tinggal di sini gitu ya. Terms and condition yaitu 4 pilar. PUNB, Pancasila, jelas. Undang-undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus kita jalanin baru kita benar-benar mendapatkan kemerdekaan tersebut. Jadi mau gimana pun sebenarnya ya kemerdekaan ya tetap dalam batasan gitu sebenarnya yang udah kita lakukan. Sebelum before pandemic juga tetap kemerdekaan dalam batasan gitu semuanya juga bro. Apa-apa sekarang bingung. Apa-apa sekarang harus ada izinnya. Ya itu bagus. Itu bagus. Memang karena kita sedang kena musibah nih satu dunia gitu kan. Cuman kita juga ngebalikin sama orang-orang yang tidak mendapatkan hak kemerdekaan gitu kan. Ya lu udah menjalankan si PUNB itu belum gitu ya. Pancasila oke lah kita sudah menjadi seorang yang Pancasila gitu. Yang kedua undang-undang, ini yang berat kan bro. Di sini kan kita hidup harus punya peraturan dong, harus ada dasar hukum biar bisa berjalan dengan lancar. Dan pasti kita mempunyai perbedaan pendapat. Nah ini yang terkadang kapasitas gue nggak bisa juga ngomong sampai situ gitu karena ya itu ini undang-undang bro. Ya gue salah satu orang yang ya gimana rakyat biasa dan ini gue nggak buktiin ke lu semua. Gue punya pengikut, even gue punya pengikut pun gue nggak bisa ngomong sefrontal itu gitu. Ini bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan undang-undang. Yang ketiga NKRI gitu kan. Kita harus mencintai negara kita gitu, tempat kita injak gitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia 1905 juta kilometer gitu ya. Luas negara kita ya sesuai Google sih memang. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu gitu loh. Kita beda tapi kita bisa menjadi satu. Bisa merasakan gitu. Itu yang harus kita bangun gitu pilar kita gitu. Di kemerdekaan ke-75 ini kita harus benar-benar anak muda yang nonton ini. Orang-orang yang nonton gue ini harus mengerti akan hal itu gitu. Sebenarnya kita hidup di negara yang cukup bebas kok. Yang penting ya ada izin. Kalau ada izin tuh semuanya sans. Nah pengajuannya itu loh. Apakah kita berani atau tidak? Kalau ngomong-ngomongin ada hal-hal yang gak setuju sama kok. Gue juga banyak hal yang kurang setuju dan karet gitu. Tapi ini kita ngomong secara general aja gitu. Biar lu dan gue paham gitu bro. Keadilan dan tidak keadilan mana yang harus kita ungkapkan gitu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut kalian? Kemerdekaan adalah rakyat yang tidak lagi bersedih. Kemerdekaan adalah rakyat di mana semua orang bisa bahagia dan tidak ada yang bersedih karena tidak adanya keadilan. Ya ketika hari merdeka tahun 45 aja bro. Ya masa lu pengen merdeka tiap hari? Nggak bisa lah bro. Lalu salah satu yang menjaga nggak? Kan gitu. Nah kan ada tuh kan salah satu orang yang satu pikiran sama gua gitu loh bro. Setuju itu memang hak. Tapi setelah dapatin haknya bisa bertanggung jawab gak? Nah itulah yang dibalikin dengan negara gitu loh bro. Ini kita paham nih. Karena dengan kita sama-sama feedback gitu kan. Take and give gitu. Semuanya berkorelasi dan semuanya menguntungkan. Kalau kita ngomongin orang yang berduit saja ya setuju nggak setuju sih sebenarnya bro. Walaupun gue sekarang menjelaskan secara rinci ke lu semua tentang arti kesatuan negara gitu ya bro. Anjay. Guru sejarah kok Rigor bro. Tata hukum gitu. Dengan gue menyuarakan ini juga gue salah satunya membela rakyat biasa kayak gue gini gitu. Karena kita semua gak paham gitu. Kita semua memang harus belajar dari diri kita sendiri. Cuman jika tidak ada yang menuntun, mau gimana semua orang merasakan the true kemerdekaan gitu loh. Kita pun butuh middle elite untuk menuntun kita begini loh boy gitu loh. Jadi ya kita juga kurang tuntunan. Kita pun kurang arahan gitu. Itu yang pengen gue suarakan sebenarnya di tweet ini. Anjay gue presiden gue jelas gitu. Presiden gimbal boleh gak sih? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut kalian? Bangsa yang ke kanan-kanan. Bangsa yang ke kanan-kananan aja. Niatnya menyampaikan opini bukannya yang didahulukan introspeksi diri, malah emosi sendiri, terus tersinggung gak terima lapor polisi kena aduh inilah ite gitu kan ya.
kartu-kartu gitu. Ini penting juga sebenarnya. Tapi ya tidak menjadi penting ketika sama orang baper. Nah itu kan kalau bawa perasaan kan sulit ya. Explanationnya gimana gitu loh bro. Ini memang melindungi. Gue juga penting akan adanya kartu ini gitu ya. Yu-Gi-Oh tapi bukan membenarkan orang baper. Susah kan kalau orang baper bro. Orang baper tak bisa ditaker gitu bro. Jadi ini mendukung akan orang yang suka mindset nih dari nonton gue yang ngomongin karena uang, karena jabatan, karena gitu-gitu. Padahal nggak juga sih men. Gue meluruskan aja nih. Gue di tengah nih soalnya nih. Di tengah tapi agak kiri gitu. Agak kiri kalau tentang beginian. Tentang duit ya kanan lah. Tergantung deal aja. Tapi mengapa hak rakyat selalu dirampas? Ya gue setuju akan hal itu. That's why harusnya ada suatu peraturan kartu Yu-Gi-Oh baru tentang persquilibingan gitu. Jadi at least walaupun dibungkam ada rules gitu kan. Hukum yang berbau squilibing gitu. Biar semuanya itu rata gitu. Ditambahin prik kesantuyan dan persansan gitu. Apa sih anjing? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut kalian? Kemerdekaan cuma buat kaum glowing. Sesuai ketentuan privilege yang berlaku anjing. Bau-bau kekirian nih 2024 calon presiden. Waduh, kan tadi gue udah bilang, gue tuh kalau masalah gini ke kiri gue, tapi gak kiri banget. Nah, ada lagi yang setuju kan sama gue, bener dude hak, tapi sayangnya semua lupa sama kewajibannya. Ya, jadi ya kita walaupun mau menuntut, tapi ya kita harus melakukan kewajibannya gitu ya. Ya kewajibannya bayar pajak gitu. Jangan ngundang-ngundang orang yang gak bayar pajak. At least sesuai protokol, sesuai sekarang gitu. Sesuai protokol, kalau ingin melakukan sesuatu, ada izin, sans. Udah, mau gimana lagi gitu bro. Jadi untuk masyarakat biasa seperti gue, yang penting kita melakukan kewajiban. Dan untuk middle elite gitu, jangan sedikit-sedikit kartu Yu-Gi-Oh gitu. Tuntunlah kita ke jalan yang benar gitulah. Sebenarnya kepemimpinan di suatu negara dan suatu peraturan itu nggak jauh beda dengan kepala rumah tangga yaitu keluarga dan peraturan di rumah gitu bro. Ketika lo berkomunikasi kepada seseorang, jangan cuma memberi tapi mengasihi juga gitu. Karena kan ketika lo mengasihi berarti lo menuntun dan pengikut lo pun tahu gitu apa yang lo kasih. Selain memberi, kita pun harus mengkomunikasi agar tidak salah arti. Baru disitulah terjadinya kemerdekaan yang abadi. Begitu sih boy, menurut gue. Tawuran di laut lah. Apa anjing tawuran di laut? Ini lo apa lagi nge-share tawuran di laut? Avatar Eng apa gimana ini teh boy? Kalau tawuran di laut apa anjing? Kali Baru Cilincing model Kali Baru Cilincing ini gimana ceritanya anjing tawuran dalam laut? Wah, apa sih malah nge-share beginian lagi vibes 17-an kali ini. Ini vibes 17-an kali bro. Tawuran di laut anjing udah kayak Avatar Eng. Udah gila boy. Ini bocil-bocil mau nantang Poseidon. Orang ke laut buang stres, lu mau buang nyawa gitu, nggak paham gue mah. Ini anak SMA bocil-bocil apa orang tua sih ini tuh? Perang antar nelayan apa gimana sih? Nelayan salmon sama nelayan sarden. Wah, ngetes ilmu anjing. Oke, kita ke tweet kedua nih ya. Kalau sekarang belum merdeka, kalian lagi ngapain? Harusnya lucu nih. Mau ngapain lagi udah mati dari Mau ngapain lagi udah mati dari kemarin, suruh kerja terus bayaran gak seberapa, badan malah kayak wayang gol. Korban Romusa bangsat. Lagi cutur. Apa ini cutur style sel sama temen dipaksa Van de Bos tanam saham di Binox. Bangsat. Siapin tenaga dan tekad yang mantap buat kerja rodi ya. Mau kerja lakor dulu kan gak ada pengangguran, kerja rodi semua bikin jalan. Duafi, mas-mas Jawa, blok waing. Ada titik Duafi apa ya? Mikirin kalau channel Kijam sama LPD gak bakal ada sampai sekarang. Anak fuckboy lagi bersihin Vespa buat persiapan perang besok pagi. Lagi farming buat persiapan nyerang Belanda. Apa nih? Apa lihat-lihat mau bercocok tanam? Lucu banget anjing. Van den Bos. Apa lu lihat mau bercocok tanam kintil? Aduh perut gue sakit bangsat. Gak tahu kan lu? Gak paham lu, nilai sejarah lu nol kalau kayak gitu. Perang melawan hawa nafsu sembari speak noni Belanda. Anjing, tetap aja lu mah orang lagi Romusa malah sepak orang Belanda. Lu mah bukan lagi kerja Romusa, tapi lu Romusa gitu loh. Rombongan manusia sange. Ngumpet bawah meja kalau menjajah datang pura-pura mati. Anjing itu bacotan gue kalau main game horror bangsat. Kalau sekarang belum merdeka, kalian lagi ngapain? Ngepron anjing. Ngepron kintil. Wirausaha pabrik bambu runcing dan jasa sandal. Babi. Jadi salah satu dayang di Majapahit bangsat. Anjing orang-orang itu lucu banget bangsat. Anjing gue karena gue tahu sejarah jadi lucu banget bangke. Ngopes bareng my comrade sambil nunggu lapak tambal banteng baca. Gimana caranya anjing tambal banteng baca? Ketusuk paku kupro ya anjir. Aduh dia lucu banget bangsat. Bangsat ini lucu banget. Ngopi bareng my comrade sambil nunggu lapak tambal banteng baja. Aduh bangsat. Gimana caranya nambal banteng baja anjing? Gue tetap lagi main Twitter cuman ngetiknya huruf kanji. Aduh ini lucu banget anjing. Kintil. Kalau sekarang belum merdeka, kalian lagi ngapain? Mungkin lagi ngecor jahat.
Ngecor jalan tai. Tuh kan, apa coba orang tuh? Anggota DPR namanya. Lagi ngumpulin noni-noni Belanda buat dibungkus. Emang Romusa anjir bener-bener. Kenapa ya? Gak jauh dari kecabulan gitu. Rombongan manusia sange gitu. Masih ngelanjutin ngaspal anjir Panarukan bang. Tapi ini mau lanjut sampai Merauke. Kalau anjing gimana caranya anjing? Keburu mati di jalan anjir. Ngaspal sampai Merauke modar. Gerilya di hutan tuh kan. Emang jiwanya barbar gitu kenapa ya? Jiwa manusia kita tuh barbar. Gerilya di hutan. Apa coba? Makan babi hidup-hidup gitu. Lagi belajar bahasa Belanda biar bisa nguping gibahan tai. Masih bersatu bang ngelawan satu musuh yang sama. Anjay, gokil juga lah bro. Ngopi bakar ubi. Sedih bang. Ngopi bakar ubi. Aduh sambil rapat strategi buat war. Gelo. Kalau sekarang belum merdeka, kalian lagi ngapain? Nong sama tentara Jepang sambil ngopi. Membahas masalah wibu yang meludak. Anjing. Orang bangsat komennya tuh kreatif tai. Nonton konten jajahan santuy. Dijajah tetap santuy. Bangsat. Lagi diudak-udak mau di gangbang. Anjing. Gelo. Pembahasannya kenapa gangbang nih? Apa nih? Alas ya ukti. Kalau sekarang belum merdeka, kalian lagi ngapain? Nggak akan ada kayak gini. Apa nih? Ormas di Solo minta pemerintah revisi logo HUT RI mirip salib. Wush. Apa nih? Dewan Syariah mendesak pemerintah untuk merevisi elemen desain logo HUT ke-75 Republik, terutama di bagian yang dianggap menyerupai salib. Nah ini baru gue omongin kan, PUNB, Pancasila, Undang-Undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kita aja Bhinneka Tunggal Ikanya nggak ada. Terus kenapa emang kalau misalkan logonya mirip salib juga gitu maksud gue. Bhinneka Tunggal Ika aja nggak ada, mau minta hak, mau gimana bro? Baru gue bahas tadi. Ada nih kan threading kayak gini. Apa ya maksud gue ini hal yang nggak, maksud gue gimana ini hal yang nggak harus dipermasalahkan juga gitu. Kalau emang logonya kayak salib kan kenapa gitu loh. Kan nggak pernah ada kasus orang gitu murtad gara-gara 17-an gitu kan. Nggak ada bro. Aduh. Apapun yang gue omongin dari awal kan ini kan salah satu gue kecintaan juga kepada negara gue gitu. Mau apapun yang terjadi, gue tuh cinta sama negara gue. Semua negara ada plus minusnya loh men. Kan kasihan juga gitu pahlawan udah nyatuin gitu kan bro. Lihat komen-komen gue di Twitter kan. Tadi banyak yang jawab kita lagi bersatu gitu loh untuk melawan satu musuh. Sekarang musuhnya udah gak ada, ngelawan saudara sendiri. Kan gak paham gitu loh gue sama manusia-manusia yang diciptain dari tanah gitu. Tanah-tanah sengketa kayak gitu kan gue bingung gitu. Mempermasalahkan hal yang ada gitu. Kasihan lah pahlawan capek-capek ngerebut kemerdekaan gitu biar kita ngerasain 17-an gitu boy. Nanti yang ada pahlawan ngeliat kita gitu kayaknya bener Belanda deh, mendingan sama Belanda aja deh. Udahlah mungkin segitu aja bro. Seru, yang penting intinya kita merasakan 17 Agustusan merdeka. Gue cinta negara gue walaupun dibatasi kemerdekaan, tapi ya semua pasti ada plus minus dari negara kita. Yang penting kita cinta sama negara kita sendiri, jelek, buruk, baiknya, dan tetap berjuang akan hak dan kemerdekaan yang harus kita junjung. Walaupun sekarang gue gak bisa jadi presiden Indonesia, at least gue jadi presiden untuk bro-bro semua. Alright, so stay tune terus channel gue. Thank you for watching and peace. Money on my records, $100,000 stacks.